Lanjut aja, lanjut. Sudah belum? Iya. Lanjut dulu. Saya kan host, Udah kan? lanjut dulu. Sudah Saya ya. dengarkan Iya, dulu. udah. Saya minta tolong jangan Bang Aderion jangan dipotong Jangan kelamaan pembicaraan Pak. saya gitu. Tapi jangan kelamaan Pak. Bapak tuh suka kelamaan. Oke Ya lanjut. kalau kelamaan Aderion diam di bawah aja kalau gitu. Oh ya udah. Ya udah ya. Kelamaan nggak? Ya, Mau kelamaan diam nggak di Bapak? bawah aja. Bapak ini mau kelamaan atau didengar enggak? gitu. Saya ini yang dari tadi Kita ngomong. harus menjelaskan secara komprehensif kalau kita Apa Bapak bukan pengen menjelaskan kok di sini? dipotong-potong gitu. Ngapain saya mau ngomong Coba kalau Wanes siapa jelasin? dipotong-potong kan belum Coba selesai. Wanes itu jelasin. Coba Pak Wanes, coba Adrian jelasin. Wanes itu apa? Coba Saya nggak ada urusan dengan aku Wanes nonton ke atau Bapak. Nah apa gitu. itu kan. Saya nggak ada. mau menjelaskan itu. Makanya Bapak diem Nah, ini kan aja. giliran Lebih saya baik. ngomong nih Bang Aderion, saya belum selesai ngomong nih. Oke, ya. Belum selesai saya ngomong apapun sudah dipotong-potong gitu. Potong-potong. Kamu yang motong-motong. Gini. Ya udah sekarang Aderion ngomonglah 1 jam. Entar sebentar. Ini kan satu Biar kita diam sebentar. Bentar. Teman-teman semua di sini sebentar. Udah deh. Kita semua diam di sini sebentar. Ngapain? Inilah Kita diam semua acara di sini. ortodoks. Kasih Aderion sebentar. Udah berhenti. Kasih Aderion sebentar. Gue udah berhenti di sini. Bang. Sebentar kita diam semua di sini, kasih Aderion 1 jam untuk ngomong di sini. Lu juga Pak Arjuna, kadang Tritunggal, kadang Wanes tuh kulit tuh, nggak jelas lu tau nggak? Bersedia Lu mendengar kalau sudah kamu nggak jelas. ngomong. Sebentar, aku diam mendengar bersedia di sini 1 jam, lu ngomong 1 jam. Gua dengar. Jelas. Udah. Ya udah, Ya, mendingan gua Bapak dengar diam nih, aja. serius Betul. nih. Mending Bapak dia udah di bawah. Aku daripada lu motong-motong pembicaraan orang, lebih baik lu ngomong 1 jam di sini, kami diam mendengar. Gue belum nyampe ke Praxeas. Mana itu Ya, Sabelian? Dia udah, baru lu tadi. ngomong di sini 1 jam, lu ngomong kami Udah diam. Pak. Udah. Yaudah kalau gitu Bapak Daripada keluar. lu ngomong, daripada lu potong-potong pembicaraan orang, lu ngomong 1 jam, bagi gua kelamaan itu nggak masalah. Udah daripada kalau ngomongin kamar gue suka enek liat tuh ngomong Nggak, lu lama-lama. ngomong Gue keluar. lu ngomong 1 jam, kan lu protes kalau gua kelamaan. Sekarang lu ngomong 1 jam. Keluar aja nih, ortodoks gak jelas, keluar aja. Gua suruh ngomong 1 jam, pusing aja. lu bilang gua kelamaan, tapi lu potong-potong pembicaraan orang gimana sih? Tata krama lah, sopan santun lah, etika lah. Lu protes kelamaan orang, gua aja kasih lu 1 jam ngomong. Bila perlu 2 jam, bila perlu sehari lu ngomong sini. Sebentar teman-teman. Yang penting Saya mau lu selesai tanya dulu. ngomong, giliran orang ngomong lu jangan potong-potong gitu loh. Sebentar. Memang saya mau Punya tanya tata tadi krama kan- dan sopan santun lah dalam berdiskusi. Jangan egois, jangan seolah-olah lu lebih hebat dari semua orang gitu. Jangan kayak gitu. Oke. Kita ini perlu rendah hati. Ya sabar, Arjuna sebentar. Memang ada gereja yang membaptis itu langsung atas nama Yesus atau gimana? Saya juga pernah lihat di YouTube ada baptisan dia nggak pakai ini loh atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan langsung gitulah dia- kita sesama percaya anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Ketika orang berdiskusi belum berbicara belum selesai dipotong-potong gitu. ada Bang Jack. Nggak ada Bang Jack, tata sopan santun. Kita kadang juga protes. Udahlah Bang ketika ada Arjuna, artian kok lain. jadi Sebentar, Bang kok Arjuna, jadi kayak sebentar. gini? Saya mau tanya dulu karena gini. Ada pernah memang saya lihat di YouTube mereka kan membaptis di kali di sungai itu kan ada videonya. Jadi mereka membaptis atas nama Yesus langsung gitu loh. Saya nggak tahu itu aliran dari mana. Nah itu mungkin kita harus clearkan dulu. Memang gereja dari mana? Saya nggak tahu waktu itu gereja dari mana. Apakah betul yang dikatakan Aderion itu Pentakosta atau karena Pentakosta juga kan ada 2 macam-macam itu, ada Penta, ada Pantai ya kan? Nah, yang jelas kalau memang mereka membaptis atas nama Yesus langsung, ya jelas ya itu oneness. Menurut saya ya, itu pendapat pribadi saya. Ada Iya. GPSDI di Bali itu begitu. Dan kalau GPDI dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu begitu. Baptisan. Enggak, yang maksudnya langsung tidak Yang pakai langsung itu GPSDI. atas nama Yesus langsung gitu ya. Iya, Nah itu. itu di Bali. Yang pertama itu pun jelas apa yang tadi Bang Tot suka bilang juga itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan apa tadi Bang? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yaitu Nah, Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, itu juga salah. Nggak ada formula baptisan kayak gitu. Sekarang Bang Arjuna aja menjelaskan. Tadi Loh, dia salah udah gimana? menjelaskan. Itu kisah para rasul gimana? Silakan Bang Arjuna menjelaskan lah itu tadi. Ya Kan itu tadi abang pertama menjelaskan tadi kita Yesus tidak adalah boleh Tuhan dan menghakimi. Juru Selamat.
Ya, itu pertama, kita tidak boleh menghakimi orang. Bapak gereja juga itu manusia. Saya Katolik. Dan Ketika Bapak kita gereja, jangan sampai di luar dari Alkitab. Itu aja. ya, ketika Bapak Alkitab gereja itulah sebenarnya menganat, dasar sebagai dasar. ya, ketika Bapak gereja menganatema juga itu, ya, menurut saya satu pemikiran yang memang di saat itu Bapak gereja lagi mencari formula yang tepat gitu. Kan perlu diskusi di sini. Jadi ketika Betul. menganatema, iya diskusi. Bahkan pertemuan para uskup itu juga diskusi. Bukan asal-asalan gitu. Bahkan sekarang Bapak gereja itu berpikir untuk mengembalikan, menyatukan kembali umat ini. Bagaimana caranya menyatukan kembali umat ini gitu. Agar bersatu lagi gitu. Dan Katolik, misalnya saya sebagai orang Katolik percaya bahwa keselamatan itu bukan hanya di dalam Katolik. Salah. Itu Bapak gereja sudah menjelaskan seperti itu. Itu. Jadi kita jangan menganggap keegoisan bahwa denom ini, denom itu, tidak gitu. Tetapi itu semua diperbaiki secara komprehensif begitu. Bahkan bagaimana caranya berpikirlah untuk menyatukan, bukan berpikir untuk berpecah belah gitu. Bagaimana cari solusinya begitu. Jangan dikit-dikit saya ini yang paling benar, saya yang paling benar. Tidak begitu. Betul, betul, betul Bang Ajana. Iya, Bapak gereja juga mengerti kekeliruan itu, bahwa terjadi kesalahpahaman di Jerman, ketika itu juga suatu kesalahpahaman, gitu. Dan ketika misalnya Arius itu ya tepat ketika menganatema Arius, karena Arius memang tidak percaya bahwa Yesus itu bukan Allah. Itu jadi makanya dianatema sama bapak-bapak gereja. Makanya pemimpin Roma, Kaisar Konstantin itu mengusulkan untuk mengumpulkan para uskup untuk melakukan konsili di Nisia. Jadi bukan asal-asalan gitu. Dan itu semuanya kekeliruan itu diperbaiki secara perlahan. Di mana sih letak kesalahannya gitu, diperbaiki. Gitu. Bang Arjuna, gimana kalau mereka ini yang ortodoks bilangnya mereka yang paling rasulia, makanya yang lain itu harus ikut mereka tuh. Itu gimana Bang Arjuna? Ya nggak begitu, bahkan gereja Barat dan gereja Timur disatukan, bahkan ortodoks. Ortodoks itu sudah satu liturgis dengan gereja Katolik Roma. Mana sih? Iya, katanya kan gereja ortodoks kan banyak kan yang sudah kembali ke Katolik kan? Iya. Sebentar. Suaranya kecil nih, Bang Arjuna. Ini agak kecil, coba. Ya, diperbesar aja seperti suara saya ini, teriak aja, Pak. Jadi jangan. Iya, jadi gini ya. Kayak sih kita lihat ya, kembali ke Alkitab lah. Jadi kan jelas di di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu udah jelas itu. Jadi kalau ada yang membaptis saya kan udah bilang tadi bahwa orang masing-masing orang itu cara menjelaskan itu apakah dia kekurangan kosakata atau bagaimana, kan begitu. Kita jangan terus menghakimi gitu. Tapi kalau kita berbicara itu, kita berbicara begini, bagaimana ketika Yesus sebagai manusia, dalam posisi dia sebagai manusia itu jelas berbeda. Tetapi ketika dia sudah bangkit, apakah dia sebagai manusia? Kan tidak lagi. Dia sudah tidak sebagai manusia, tubuhnya tidak bisa dibunuh lagi. Tubuh kemuliaan, dia memperlihatkan segala tubuh manusianya itu. Apakah dia itu manusia seutuhnya ketika dia bangkit, bisa menembus tembok, bisa menembus dinding. Dia tidak manusia seutuhnya lagi.
Karena dia sudah kembali ke keadaan semula gitu. Kalau dia manusia seutuhnya, dia tidak bisa menembus dinding dan tembok yang ada di dalam ruang yang tertutup. Terus lu mau bilang apa dia itu? Jadi harus bisa dibedakan ketika posisi dia sebagai manusia sebelum disalibkan, sebelum kebangkitan. Makanya Yesus berbicara itu ketika dia berbicara bapak tidak lebih tinggi dari anak. Itu udah jelas. Dan ketika dia berbicara bahwa tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Artinya di dalam diri Yesus itu Bapa berdiam di sana gitu. Dan ketika kita mati, kita tidak melihat tiga sosok. Bapa ada di mana, Bapa ada di sosok lain, Roh Kudus ada di sosok lain. Kita melihat Yesus yang di dalamnya ada Bapa dan Roh Kudus. Betul. Karena ada juga di ayat apa itu ya, bahwa Bapa tidak berkuasa atas penghakiman. Penghakiman itu tidak diberikan kuasa kepada anak. Itu tadi saya baca, dan gimana ya ayatnya? Kan udah jelas bahwa Bapa itu tidak kelihatan. Di anak tunggal Allah itu yang kita lihat itu hanya Yesus gitu. Betul. Lu mau bilang apa kalau kayak gitu? Lu mau bedakan? Lu harus bisa bedakan ketika dia posisi berada sebelum kebangkitan. Ketika dia berada sebagai manusia seutuhnya, namun setelah itu dia tidak menjadi manusia seutuhnya. Dia kembali kepada tubuh kemuliaannya. Dan tidak bisa dibunuh. Bisa menembus dinding. Tadi sebentar, Dia mau Arjuna ini lihat Bapa katanya, dan Yesus, Bang Arjuna, Anda katanya Katolik, gimana sih? Ya memang saya Katolik, Bang. Lah kan Katolik kan udah jelas atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa Anda sekarang jadi bikin suatu Ya, karena kita harus pahami dulu ketika sumber. Saya tanya dah, Anda ini Katolik atau bagaimana? Saya juga dulu mantan Katolik loh. Saya Katolik, Bang. Nah iya, Bang- kalau udah Katolik Bang itu udah Arjuna- jelas. Jangan Bang kita Arjuna ini Katolik. tuh, kita itu kalau berdiri dari satu kendaraan, jangan bikin statement-statement aneh-aneh gitu loh. Kamu ini kayaknya aneh-aneh saya lihat. Ini kita harus bedakan ketika gimana nih? Yesus berada di dunia, ketika dia Udah, mengambil ini kan tadi di sebentar. Matius itu udah saya jelaskan, Matius tadi itu Yesus yang berkata, baptislah mereka dengan atas nama Bapa, Putra Itu tidak dan salah. Roh Kudus. Dalam Nah, iya, satu jadi nama. Anda jangan Sebentar, Bang. bikin orang di bawah itu ngawur Tidak. gitu loh ya. Itu udah kita itu udah Sebentar, ini pemahaman kan berbeda. penjelasan saya jangan diplesetkan. Penjelasan saya itu jangan diplesetkan. Biarkan saja Makanya Bang dengar Arjuna dulu penjelasan. jelaskan, supaya jangan ada ini pemahaman yang kita harus membedakan ketika Yesus dalam posisi sebagai manusia, dalam keadaan daging manusia. Tetapi ketika dia kembali, dialah Bapa itu, dialah Iya, itu jangan sebentar. Anda gini, jangan Anda Sebentar. Enggak usah itu poin ke situ. Yang jelas di Matius tadi udah saya baca, baptislah mereka dengan atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Udah itu udah diperintahkan gitu loh. Kalau udah diperintahkan ngapain Anda bikin statement-statement lagi gitu loh. Saya Katolik bawa itu jelas. saya bawa tidak data dari pernah Katolik, Bang. mengatakan bahwa posisi bahwa itu berbeda satu sama lain. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya? Nanti kita di surga lihat siapa? Lihat Bapa dan Yesus begitu. Ya kita di surga kita hanya lihat Yesus saja, yang di dalamnya ada Bapa dan Kalau Roh Kudus. kalian ini ya hapus aja ayat yang itu, ayat Matius ini, Matius 28 ayat 19 ini. Kalau kalian itu ini kan yang memerintahkan kan ini kan manusia Matius. Sudah jelas bahwa Bapa itu tidak kelihatan, Bang. Karena itu Yesus jelas memerintahkan baptislah dalam satu nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah jelas di situ, Bang. Karena Bapa itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu Yesus yang di dalamnya ada Bapa dan Roh Kudus. Ya, Itu kan benar. enggak. Iya. Terus apa permasalahannya? Penjelasan saya kan udah benar. Iya, makanya jangan bikin statement-statement. Orang bingung gitu loh. Yang jelas. Tidak ada itu membingungkan. Sekarang Papa mengiyakan apa penjelasan saya gimana sih? enggak seolah-olah statement Anda ini Bingungnya apa? di mana, Pak?
Bingungnya di mana? Bapak bilang iya benar. Sekarang Iya, bilang statementnya makanya salah gimana sih? ditambah. Yang bingung yang buat Kalau tiga ditambah Tuhan bingung. dan dua Tuhan itu. Yang bingung itu yang buat tiga Tuhan dan dua Tuhan. Ya. Jangan ditambah. Kalau ditambah Jangan melebar artinya ada dulu. berapa? Coba kalau kali aja 1 dikali 1 dia tetap 1, yaitu dalam Yesus, di dalam Yesus ada Bapa dan ada Roh, itu selesai. Iya, udah benar. Gitu. Di dalam diri Yesus ada Bapa dan Roh Kudus. Sudah selesai gitu. Lu mau pisah-pisahkan sosoknya di surga nanti ada Bapa itu di tempat lain, Roh Kudus di tempat lain, Yesus di tempat lain gitu. Itu lucu tuh. Aku pernah lihat di YouTube itu, di video itu ada membaptis di kali, di sungai. Dia membaptis atas nama Yesus gitu. Jadi saya juga kaget. Ini aliran dari mana? Saya juga kaget waktu itu. Saya nggak tahu kata Aderion itu Pentakosta. Jadi Gitu loh. kan begini loh, kalau ini ya pemahaman kita ya, ketika Tritunggal itu dicetuskan itu untuk menjelaskan keberadaan Yesus. Siapa Yesus? Itulah makanya timbul Tritunggal, di mana adalah Yesus itu adalah Allah, Roh Allah atau Firman Allah yang menjadi manusia. Tapi ketika Yesus sudah terangkat ke surga, dia naik ke surga, ya keilahiannya sudah menyatu. Iya, benar sekali. Ya, jangan Makanya saya sampai bilang kalian penjelasan bisa itu lihat harus yang dibedakan. Penjelasan itu makanya saya bilang kita menjelaskan ketika Yesus dalam berada di dunia mengambil daging. Karena daging itu mati gitu loh. Karena darahnya yang dicurahkan gitu. Jadi kita harus bedakan apakah dia waktu dia bangkit itu darahnya masih ada? Daging kemanusiaannya masih ada? Nggak ada lagi. Kan itu Iya, tangan nggak yang ada lagi. terlubang. Jadi penjelasannya Tangan- itu harus bisa dibedakan di saat itu. Di situ letak penjelasannya harus bisa dibedakan. Tangan yang berlubang itu kan bukti bahwa nggak ada darah lagi yang netes. Karena di live- darah live itu sudah dicurahkan semuanya di Jadi atas kayu penjelasan salib. seperti itu jangan menjelaskan campur baur. Kalau menjelaskan campur baur akhirnya mengatakan Yesus itu bukan Bapa. Sebentar, Ada yang bilang sebentar. begini, Ini di surga IP, ada aku tiga Tuhan, sebentar, ya. sebentar Jangan teman. sampai Ini seperti begitu. sebentar teman. Ini si IP di chat. Nggak ada. Katanya saya bilang itu orang Pentakosta. Tadi yang ngomong itu bukan saya, IP. Itu yang ngomong tadi si Aderion. Gitu loh. Cuma aku lihat di YouTube ada orang membaptis itu atas nama Yesus gitu, IP. Jadi saya nggak menuduh orang Pentakosta. Saya nggak tahu. Tadi si Aderion yang Ya, ngomong tadi. itu Gitu loh. mungkin dalilnya mereka mengambil kisah para rasul ya, gitu. Ketika ungkapan Petrus. Tetapi kita perlu juga tidak menghakimi orang gitu. Ketika dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kita tahu bahwa dia itu akan masuk neraka. Seolah-olah kita menghakimi orang gimana sih? Sekarang gini Pak Arjuna, kita kan harus tunduk kepada bapak gereja gitu loh. Kalau kita nggak tunduk, nanti semuanya akan ngacur. Itu yang maksudnya. Loh, Ada Bapak dia- gereja itu berbeda-beda loh pahamnya. Gimana mau tunduk kepada Bapak gereja yang mana? Saya nanya nih. Tertulianus, Trinitasnya beda dengan Karena gini loh, Athanasius, Kalau kita mau beda minta dengan penjelasan, Eusebius. kita merujuk kalau kita Banyak. tunduk kepada Bapak Gereja, kita harus tunduk juga kepada yang istilahnya KGK. Itu Iya, kita betul. tunduk kepada itu. Jadi sekarang gini, Protestan Semua penjelasan ayat per ayat. Berarti Sebentar. gini, mau ada Sebentar, oneness pun mau sebentar, ada Bang. enggak gini Sebentar, Bang. Bahwa oneness pun sama itu sama saksi Jehovah, kalian mau terima nggak saksi Jehovah? Enggak. Loh, itu urusan Loh, dia, urusan iman dia. Kita nggak urusin, kita cuma kasih tahu. Dia mau terima, terserah. Kalau kalian mau bilang tadi tidak siapa namanya dengan Bapak Gereja, berarti saksi Jehovah kita akui dong. Nggak boleh begitu dong. Bukan Begitu akui gitu, Pak. Cara berpikirnya begini, Kalau kita Pak Arjuna. tunduk dengan Bapak Yehova Gereja, Saksi Yehova itu menolak Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya ya, mengagungkan Nah, sang mereka Bapa. juga jangan salah loh. Yang kalian bilang tadi menurut pasti dari para rasul apa itu dari itu ya, mereka juga ada ayatnya kok. Saya sudah diajarin kok bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Ada ayatnya katanya. Cuma saya nggak simpan itu ayatnya itu. Cuma saya nggak tertarik aja gitu. Tapi begini, kalau sekarang Ada saya mau ayatnya. tanya, yang menganut paham saksi Yehova di sini nggak ada.
Nggak ada, Sedangkan saya saksi nggak Yehova Yehova. itu, Cuma saya ketemu Udah, saksi jangan Yehova. ngomong saksi Yehova ya, saksi dia Yehova nggak ada. hanya khusus memberitakan tentang Kalau Bapa. Ya, kalau kita Bapa tunduk yang kepada artinya Bapak gereja, dia mengatakan sang Bapa. Dia Gini. tidak mengakui Yesus Kristus. begini Nah, Bang Jack, inilah perbedaan antara saksi Yehova dengan Kristen yang lain, atau Kristen Katolik atau Kristen Protestan tua. Jadi beda antara saksi Ini Yehova Pak Arjuna, kenapa ada Begini sebentar Bang Jack sebentar. Saya mau jelaskan. Begini, kalau Abang bilang tunduk kepada Bapak gereja, jangan tunduk setengah-setengah. Tunduklah sepenuhnya. Tunduk kepada tradisi, magisterium, KGK. Gitu loh. Jangan tunduk setengah-setengah. Kalau tunduk Betul. setengah-setengah itu namanya tidak patuh gitu. Kalau mau Begini, tunduk Bapak Sebentar, gereja, Arjuna, tunduk aku ngomong dulu. semuanya. Sebentar, Tunduk Arjuna. semuanya. Jangan Iya benar, pilih-pilih. tunduk semuanya. Tunduk Sebentar, magisterium, tunduk tradisi. Sebentar, Arjuna. Ini Konsilia Nisea 325. Anda tahu nggak kenapa ada terjadi itu konsilia itu? Karena banyak ada ajaran-ajaran. Konsili Nicea itu karena Arius. Saya udah mengerti itu, Pak. Konsili Nicea itu karena Arius tidak percaya bahwa Yesus itu Allah sejati. Gitu loh. Makanya diadakan Konsili Nicea oleh Konstantin mengusulkan agar mengumpulkan para uskup seluruh dunia. 300 uskup berkumpul, hanya 2 uskup Eusebius dan Arius yang menolak. Gitu, itu tujuannya di sana. Ya, Kalau benar itu. tunduk kepada Bapak Jadi, gereja jangan tunduk setengah-setengah. Saya sepakat dengan Bang Arjuna karena begini, jangan sampai dari pihak yang menyangkal Yesus Kristus mengadu domba kita yang dahulu kala satu gereja, ya. Yang kita benar-benar Bapak gereja tapi tunduk setengah-setengah ya percuma, nggak usah bilang tunduk kepada Bapak gereja, tunduk sepenuhnya. Semua konsili diikuti. Konsili Nicea, Konsili Vatikan kedua, Konsili Kolsedon, magisterium, tradisi, KGK, itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengar. Nanti akan Dalam bermunculan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya. Dia menyatakan pribadi itu. Jadi pribadi itu adalah tidak bisa tidak bisa orang yang di luar pengajaran itu mengajarnya secara yang tidak masuk akal. Itu sudah satu kata yang satu nama sebenarnya, ya. Hanya dia punya substansinya itu seperti itu, ya. Saya tanya, apakah Bapak itu adalah daging? Kan pasti ada yang jawab tidak mungkin Bapak itu adalah daging, ya, tidak bisa. Iya, betul Bang Kalau Jonto. kita berbicara Bapak, jangan sampai kalian katakan bahwa Bapak itu adalah daging. Itu sudah salah lagi, ya. Salah. Makanya saya bilang harus dibedakan penjelasannya ketika Yesus dalam keadaan daging manusia gitu. Harus bisa jelaskan seperti itu. Aduh, burang-burang kita ini. Kita tadi aku jelasin mau penjelasan sepihak toh. Udah jelas. Penjelasan yang mau mengkambing hitamkan orang-orang yang ada di sini, akhirnya kita yang menjelaskan, mereka lari. Setelah mereka tabur ini, mereka lari. Mereka tidak bertanggung jawab. Ya. Seperti itu. Hati-hati. Oke. Iya, jangan